Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga kalian tetap semangat, selalu sehat, dan jangan lupa pakai masker. Kita jumpa kembali di semester 2 dengan pembelajaran kimia. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah senyawa karbon part pertama, yaitu alkohol. Yuk kita simak, cekidot. Hai semua, materi pertama untuk semester 2 adalah senyawa karbon. Part 1 adalah alkohol. Yuk kita simak. Masihkah kalian ingat dengan senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, dan alkuna? Mari kita simak. CH3, CH2, CH2, CH3. Ini kita sebut sebagai rantai karbon alkana atau kita singkat R. Di sini rantai karbon tersebut memiliki 4 ikatan karbon, sehingga kita sebut sebagai N-butana. Karena C-nya sebanyak 4 ya, atau normal butana. Normal karena di sini rantainya tidak bercabang. Alkana yang mengikat gugus fungsi OH disebut dengan alkanol atau alkohol. Sehingga rumus umumnya menjadi ROH. Paham ya anak-anak? Selanjutnya adalah rumus umum alkohol. CnH2n plus 1OH atau CnH2n plus 2O. Selanjutnya untuk tata nama, secara umum menggantikan akhiran ana pada alkana menjadi ol atau menjadi alkohol. Jadi letak gugus OH yang terikat dinyatakan dengan angka. Mari kita simak contoh soal. Untuk C sebanyak 1 pada alkana adalah metana. Di sini CH3 yang mengikat OH, maka kita beri nama metanol. Selanjutnya untuk C sebanyak 2 pada alkana adalah etana. Jika alkana tersebut mengikat OH, CH3, CH2OH, maka namanya berganti etanol. Nah, untuk metanol dan etanol, gugus OH-nya tidak perlu kita berikan nomor atau angka. Nah, pemberian nomor pada gugus OH dimulai dari propanol. Untuk C sebanyak 3 pada alkana adalah propana. Kita lihat, jika mengikat gugus OH, CH3, CH2, CH2OH, karena OH-nya diikat oleh C nomor 1, maka nama senyawa tersebut adalah 1-propanol. Di sini 1-propanol merupakan alkohol primer karena gugus OH diikat oleh C yang mengikat 1C lainnya. Kemudian untuk CH3, CHOH, CH3, di sini karena gugus OH diikat oleh C nomor 2, maka nama senyawa tersebut adalah 2-propanol. Nah, 2-propanol ini merupakan alkohol sekunder. Karena gugus OH diikat oleh C yang mengikat 2C lainnya. Bagaimana kira-kira contoh untuk alkohol tersier? Nah, silakan kalian cari tahu ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas sifat fisik dan sifat kimia alkohol. Kita mulai dari sifat fisik alkohol. Yang pertama adalah memiliki titik didih yang tinggi akibat membentuk ikatan hidrogen. Jadi gugus OH memiliki ikatan hidrogen. Kemudian makin banyak cabang, maka makin turun titik didihnya. Yang ketiga, mudah larut dalam air. Kemudian yang keempat, mudah menguap. Dan yang kelima adalah mudah terbakar.
Selanjutnya, sifat kimia alkohol. Bereaksi dengan logam Na menghasilkan Na alkanolat dan gas H2. Hal ini bisa kita ujikan untuk membedakan antara alkohol dengan eter. Kemudian, bereaksi dengan HCl membentuk alkil halida. Contoh, etanol CH3CH2OH ditambah dengan HCl, maka gugus OH-nya akan digantikan oleh Cl, sehingga menjadi CH3CH2Cl plus H2O. H2O berasal dari OH dari etanol dan H dari HCl. Untuk alkohol primer bereaksi sangat lambat dengan HCl. Alkohol sekunder bereaksi cepat dan alkohol tersier bereaksi sangat cepat. Yang ketiga, bereaksi dengan PCl5. Contoh, CH3OH atau metanol ditambah PCl5 menjadi CH3Cl plus POCl3 plus HCl. Selanjutnya, oksidasi alkohol primer menghasilkan aldehid dan berlanjut oksidasinya menghasilkan asam karboksilat. Kemudian untuk oksidasi alkohol sekunder menghasilkan keton, sedangkan alkohol tersier tidak teroksidasi. Nah, bagaimana anak-anak pembahasan kita sampai saat ini? Bisa kalian pahami ya? Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang isomer kerangka dan isomer posisi. Isomer kerangka artinya senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi susunan kerangkanya atau rantainya berbeda. Kita lihat untuk contoh 1 pentanol berisomer dengan 2 metil 1 butanol. 1 pentanol di sini memiliki C sebanyak 5, H sebanyak 12, dan O sebanyak 1. Sedangkan 2 metil 1 butanol itu juga sama. C-nya sebanyak 5, kemudian H-nya sebanyak 12, dan O-nya sebanyak 1. Hanya saja susunan atau kerangkanya yang berbeda. Jadi, di sini 1 pentanol gugus OH-nya tetap ada diikat oleh C nomor 1, dan 2 metil 1 butanol juga tidak berubah, gugus OH-nya harus ada di nomor 1. Tetapi untuk C di nomor 3 C di nomor 2 mengikat cabang metil, sehingga namanya 2 metil. Sedangkan induknya adalah rantai terpanjangnya, yaitu C yang mengikat OH. C-nya di sini sejumlah 4, sehingga namanya adalah 1 butanol. Maka nama senyawa tersebut adalah 2 metil 1 butanol. Kemudian untuk isomer posisi, di sini rumus molekulnya sama, tetapi posisi gugus fungsinya yang berbeda. Kita lihat contoh untuk 1 propanol. 1 propanol gugus OH-nya diikat oleh C nomor 1. Berisomer dengan 2 propanol, di mana gugus OH-nya di sini berpindah, diikat oleh C di nomor 2. Nah, isomer seperti ini kita sebut sebagai isomer posisi. Isomer yang selanjutnya, yang ketiga adalah isomer gugus fungsi, merupakan senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi berbeda gugus fungsinya. Contohnya alkohol dan eter. Alkohol dan eter di sini rumus molekulnya sama, akan tetapi gugus fungsinya berbeda, sehingga kita sebut sebagai isomer gugus fungsi. Yang terakhir adalah kegunaan alkohol. Nah, kegunaan alkohol yang pertama adalah sebagai pelarut senyawa organik, misalnya etanol dan butanol. Di sini alkohol juga banyak digunakan dalam campuran atau pelarut pada bahan-bahan kosmetik. Yang kedua adalah sebagai desinfektan, misalnya etanol. Desinfektan pada saat ini sedang banyak dibutuhkan oleh masyarakat
untuk membasmi kuman dan bakteri. Selanjutnya adalah sebagai bahan bakar, misalnya spiritus atau campuran antara metanol dan etanol, serta gasohol, yaitu campuran antara etanol dan gasolin. Kemudian yang keempat adalah zat anti beku pada radiator mobil, yaitu etilen glikol. Hal ini banyak dimanfaatkan pada daerah atau tempat yang beriklim subtropis atau daerah bersalju, agar radiator mobilnya tidak membeku sehingga ditambahkan zat anti beku yaitu etilen glikol. Nah, anak-anak, untuk kegunaan alkohol lainnya bisa kalian kembangkan sendiri. Baik anak-anak, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.